Pembalasan Fajri. Karenja mulai mengerja kebiasaannya ketika bangun tidur, yaitu mengendus gunung kembar Ipana. Namun kali ini ada yang terasa berbeda. Ia merasakan tempat favoritnya sedikit lebih kecil dan keras tanpa adanya busa empuk di sana. "Sayang, peluk," ucap Karenja tanpa membuka matanya. Fajri juga ikut menggeliat karena merasakan pergerakan dari orang yang tengah ia peluk. Peratapan itu mengeratkan pelukannya. Sejenak ia tersadar, sudah lama ia tidak memeluk Safira dari depan seperti ini. Lalu siapa yang aku peluk? Batin Fajri. Baik Karenja maupun Fajri sama-sama membuka matanya dan terbelalak. Ngapain lo meluk gua? Pekik Karenja sambil memegang gawang bajunya dan mundur lebih jauh. Lo yang peluk gua curiga lo bukan laki-laki normal. Dari tadi tingkah lo aneh banget. Pekik Fajri yang juga memperbaiki gawang kemejanya yang terbuka. "Gue normal ya, buktinya adik lo gue hamili," pekik Karenja. "Lagian gue minta dielus saja, ngapain sampai lo peluk segala?" Pekiknya lagi. "Gila lo," pekik Fajri tidak terima. Wajah keduanya sangat merona karena malu, sementara Ipana dan Safira hanya tertawa melihat kedua pria tampan itu. Mereka seperti telah melakukan hal yang tidak senonoh tanpa sadar. "Dedi sama Uncle kenapa sih berisik banget?" tanya Nela kesal sambil menghampiri mereka. "Tahu tuh dari tadi siang sampai sore ini berantem terus. Apa nggak capek? Apa nggak malu?" ucap Naren. "Bocil kembar itu menggeleng, tak patut," ucap mereka mendelik. Sementara Karenja dan Fajri merasa begitu malu dengan anak-anaknya. Ia yang sering melerai mereka ketika bertengkar, malah sekarang bocil kembar itu mengembalikan kata-katanya lagi. "Lo yang salah," ucap Karenja menunjuk Fajri. "Lo yang salah," ucap Fajri. "Sudah," pekik Naren dan Lela memegang kepalanya masing-masing. "Aduh, Lala pusing. Kenapa harus bertengkar? Dedi bilang gak boleh berantem. Karena Dedi berantem sama Uncle. Sekarang Dedi berantem sama Uncle," ucap Nela. "Lagi pula, Dedi dan Uncle sudah besar, sudah dewasa. Kenapa selalu berantem? Setiap hari malah. Bukankah hidup itu harus rukun dan damai?" ucap Naren menggeleng. "Astaga, Lala bisa cepat tua kalau melihat Uncle dan Dedi berantem terus," ucap Nela menepuk jidatnya. Kuping Naren juga bisa cepat meletus kalau mendengar suara ribut-ribut setiap hari," ucap Naren yang juga ikut menepuk jidatnya. "Astaga, kenapa kalian berbicara seperti itu?" ucap Ipana tertawa. "Astaga, Nana dan Mumi ada di sini dari tadi. Kenapa tidak melerai dua pria tampan ini?" ucap Nela menggeleng. Nggak boleh ngomong gitu," ucap Safira menggeleng sambil melotot. Maaf Mumi," ucap Naren dan Nela tertawa. "Kabur," teriak mereka. Berlari menuju taman belakang di mana Fajira tengah bekerja menggunakan laptopnya sambil tertawa lepas karena berhasil mengganggu Fajri dan Karenja. "Astaga, bukankah mereka terlihat begitu menggemaskan?" ucap Karenja berbinar. Ia mendekat ke arah Ipana dan memeluk perut rata sang istri sambil mendongak. "Sayang, apa anak kita akan menggemaskan juga seperti mereka?" tanya Karenja penuh harap. "Semoga saja, Bi," ucap Ipana tersenyum sambil mengelus kepala Karenja dengan lembut. "Momi, Dedi pusing, apa boleh Dedi mendapatkan jatah sore ini?" ucap Fajri antusias dan sengaja memanas-manasi Karenja. "Boleh," ucap Safira malu dengan wajah yang merona senang. "Ayo sayang, kita naik ke atas," ucap Fajri membantu Safira untuk berdiri dan menggandengnya untuk berjalan. "Bunda, titip anak-anak," teriak Fajri. "Iya," balas Fajira yang juga berteriak karena jarak mereka cukup jauh. "Sayang," ucap Karenja cemberut. "Sabar ya, tunggu kandunganku kuat dulu, Bi," ucap Ipana tersenyum sambil mengelus kepala Karenja. "Aku pengen juga," ucap Karenja. "Lirih, kasihan banget yang harus menahan," ucap Fajri terkekeh. Ia kembali turun untuk mengambil ponselnya yang tertinggal. "Sialan lo," ucap Karenja kesal. "Kita istirahat saja yuk, biar tenaganya tidak terlalu terkuras," ucap Ipana tersenyum. "Iya sayang," ucap Karenja masih cemberut. Mereka berjalan sambil bergandengan tangan menaiki lift transparan menuju lantai 2. Ting, mereka melewati kamar Fajri terlebih dahulu, namun Karenja terkejut mendengar suara desahan Safira dan suara decapan Fajri karena menjelajahi tubuh ibu hamil itu. Pintu tidak tertutup rapat sehingga siapa saja yang melewati kamar mereka akan mendengar suara erotis itu. Karenja mengeram kesal. Ia yakin jika Fajri sengaja melakukan ini agar bisa memanasinya. Sayang, pintu belum ditutup,"
ucap Safira yang sudah dikuasai gairah. Iya sayang, ucap Fajri menatap Safira dengan mata sayunya dengan penuh cinta. Aku mencintaimu, ucap Fajri sengaja dengan suara yang menggoda. Aku juga mencintaimu sayang, ucap Safira kembali meraup manisnya bibir Fajri. Karenja dan Ipana yang melihat itu menjadi panas dingin. Mereka segera pergi dari sana dan masuk ke dalam kamar dengan perasaan yang bercampur aduk. Ketika hendak menutup pintu kamar, Karenja mendengar suara pintu yang tertutup cukup kencang dari kamar Fajri. Ia semakin mendengus kesal karena Fajri terlihat memang sengaja. Kita istirahat saja ya sayang, ajak Karenja menggendong Ipana sambil tersenyum. Kamu pengen ya? Tanya Ipana lirih. Gak apa-apa, yang penting sekarang kamu dan anak kita baik-baik saja. Semoga aku bisa menahannya, ucap Karenja lirih dan tersenyum. Mereka berbaring, Karenja memeluk Ipana dengan lembut sambil memejamkan matanya. Begitu juga dengan Ipana, yang mengusap dada Karenja dari dalam baju sang suami. Aku mencintaimu, Ivana, istriku, ucap Karenja lembut dan terdengar merdu di telinga Ipana dan membuat ibu hamil itu tersenyum manis. Aku juga mencintaimu, baby, ucap Ipana semakin membenamkan wajahnya di dada bidang Karenja. Mereka terlelap dengan perasaan yang begitu bahagia. Walaupun tidak bisa berbuat apa-apa, namun seperti ini saja sudah cukup. Hingga malam menjelang, mereka masih terlelap dengan kondisi kamar yang gelap gulita karena belum ada satupun lampu yang hidup di kamar itu. Hanya bulan yang setia menemani dengan pedar cahaya meremang yang menembus dinding kaca kamar itu. Tok, tok, tok. Eja, Nana, apa kalian masih tertidur? Tanya Fajira mengernyit. Ia membuka pintu kamar yang tidak terkunci dan benar saja, kamar itu masih gelap gulita. Fajira segera menghidupkan lampu tidur agar tidak mengejutkan mata mereka. Fajira terkekeh dengan apa yang ia lihat. Putrinya yang begitu manja sekarang harus meladeni Karenja yang ternyata lebih manja daripada Ipana. Ia segera membangunkan mereka dan meminta untuk segera turun agar bisa makan malam bersama. Tak selang beberapa lama pasangan bucin itu ikut bergabung dengan yang lain di meja makan. Karenja masih terdiam dan menatap Ipana yang tengah mengambil makanan. Aku makan sendiri ya sayang, ucap Karenja membuat Ipana tersenyum. Gak mau aku suapin? Tanya Ipana mengernyit. Aku suap? Karenja berlari menuju kamar mandi yang berada tak jauh dari sana karena perutnya kembali bergejolak. Hoek, hoek, hoek. Berulang kali Karenja mengeluarkan semua makanan yang ia makan dari tadi siang. Ipana panik dan langsung mengikuti Karenja menuju kamar mandi bersama dengan Fajira. Baby, panggil Ipana lembut sambil memijat pelan tengkuk Karenja. Hoek, Hicks, aku lemas sayang, ucap Karenja menangis sambil bersandar di dinding kamar mandi. Ipana dan Fajira segera memapahnya untuk duduk di atas kloset duduk. Ipana segera memeluknya dan mengelus kepala Karenja dengan lembut. Ya Tuhan, kasihan sekali suamiku. Beruntung aku tidak mengalami ngidam juga. Kalau tidak, entah apa yang terjadi setelah ini. Batin Ipana berkaca-kaca. Hingga Fajri datang dan memapah Karenja yang sudah sangat lemas menuju ruang keluarga. Ipana terlihat begitu khawatir tanpa menghiraukan nyeri yang terasa di perutnya. Atim datang dan membawakan teh susu jahe untuk Karenja agar bisa meredakan rasa mualnya. Ipana meluk Karenja dan ikut menangis, serasa tidak tega melihat suaminya seperti itu. Jangan nangis sayang, aku gak apa-apa, ucap Karenja memeluk Ipana. Ibu segera datang menghampiri Karenja dengan raut wajah sumringah. Abang mau makan apa nak? Tanya ibu mengelus kepala Karenja. Gak mau apa-apa bu, Eja mau masakan Nana tapi gak mungkin Nana masak, ucap Karenja lirih. Kamu mau makan apa bi? Tanya Ipana. Hicks telur dadar aja, ucap Karenja menangis. Apalagi baby? Tanya Ipana lagi. Pakai wortel, daun bawang, cabai giling, kentang jamur, bawang merah, kasih kesap asin, ucap Karenja menyebutkan makanan kesukaannya. Baiklah, aku buatkan dulu ya, ucap Ipana. Jangan, nanti perut kamu sakit, ucap Karenja. Atim, tolong sediakan semua bahan, ucap Ipana. Hicks, untung aku yang merasakan ngidam, aku gak bisa membayangkan jika kamu ikut merasakannya sayang, ucap Karenja terseduh. Untung saja bi, aku masak dulu ya, ucap Ipana melepaskan pelukannya. Ikut, ucap Karenja berusaha untuk berdiri. Mereka berjalan menuju dapur agar Ipana bisa memasak telur dadar komplit untuknya malam ini. Ipana mengaduk semua bahan menjadi satu dan memasukkannya ke dalam wajan anti lengket dan dibagi menjadi dua. Air liur Karenja menetes ketika melihat telur dadar pertama masuk ke dalam wajan. Glek, Karenja memeluk Ipana dari belakang sambil menikmati wanginya masakan sang istri.